Kelas 9B, kali ini kita akan masuk ke bab ketiga. Topiknya adalah fungsi kuadrat. Nah, ini ada nanti hubungannya dengan persamaan kuadrat yang sudah kamu pelajari di bab sebelumnya. Tetapi ini nanti dipakai ketika misalnya kamu akan menggambar atau menyelesaikan persoalan fungsi kuadrat, nanti ketemu di sana bentuk persamaan kuadrat. Tentu kamu harus paham di dalam menyelesaikannya. Apalagi mencari akar-akar penyelesaiannya ada dengan 3 cara, yaitu memfaktorkan, melengkapkan kuadrat sempurna, dan dengan rumus ABC. Nah, kalau kita bicara fungsi kuadrat berarti kita melibatkan 2 variabel. Nah, variabel pertama kita sebut nanti variabel bebas X, dan variabel kedua variabel yang tergantung dari X yang kita sebut dengan fx. Nah, bentuk umum fungsi kuadrat adalah seperti ini. Fx sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c. Jadi tidak sama dengan 0 ya. Kalau ax kuadrat tambah bx tambah c sama dengan 0 kan bentuk dari persamaan kuadrat. Jadi di sini x-nya disebut variabel bebasnya. Fx disebut variabel tak bebas. Ini bisa juga ditulis fx sering dibuat dengan y. Oke. Kenapa? Karena nanti kita menggambar di salib sumbu yang kita kenal dengan sumbu x dan sumbu y. Jadi nanti nilai-nilai y atau fx ini tergantung dari x yang kita ambil. Makanya disebut y atau fx ini variabel tak bebas, bergantung kepada nilai X yang diambil. Sedangkan X adalah variabel bebasnya. Nah, X merupakan variabel bebas, Y merupakan variabel tak bebas ya. Nah, kemudian contoh-contoh atau bentuk dari fungsi kuadrat ya seperti ini. Fx sama dengan 2x kuadrat kurang 5x tambah 10. Perhatikan dari contoh 1 sampai contoh 5. Semua X-nya berpangkat 2 paling tinggi ya. Jadi kalau seandainya hanya ini fx sama dengan minus 5x tambah 10, itu disebut bukan fungsi kuadrat, itu disebut fungsi linier. Gambarnya nanti berupa garis. Jadi nanti gambar dari fungsi kuadrat ini berupa parabola. Jadi nanti semua gambar yang kita gambar adalah berupa parabola. Jadi yang kedua y sama dengan x kuadrat kurang 8. Nah, berpangkat 2 x-nya, kemudian a-nya 1, b-nya 0, c-nya minus 8. Ya. Kemudian di gx, nah, contoh 3 x kuadrat, a-nya 1, b-nya 0, c 0. Nah, di contoh keempat, a-nya minus 1, b-nya 3, c minus 7. Di contoh kelima, a-nya tetap minus 3, a-nya itu koefisien x kuadrat, b-nya minus 2, c-nya 8. Baik, langsung kali ini kita akan menggambar yang namanya gambar fungsi kuadrat. Tetapi sebelumnya, misalnya, contoh di nomor 1, kalau nanti ditanya, oke, saya buat dulu begini. Kalau fx-nya misalnya 2x kuadrat kurang 5x tambah 10. 2x kuadrat kurang 5x tambah 10. Kalau ditanya nilai fungsi untuk x sama dengan 2 misalnya. Kan berarti kita mencari f2, berarti mengganti x dengan 2. Berarti hasilnya 2 kali 2 kuadrat kurang 5 kali 2 tambah 10. 2 pangkat 2, 4. 4 kali 2, 8. Kurang 10 tambah 10. Hasilnya 8. Jadi pasangan 2 adalah 8. Kalau kita buat dalam pasangan ini ya, pasangan fungsi. X-nya 2, Y-nya 8. Seperti itu, 2,8. Nah, saya pikir untuk bagian ini semua siswa sudah paham, karena di fungsi linier waktu kelas 7 atau kelas 8 sudah dikasih tahu guru bagaimana mencari nilai sebuah fungsi ketika variabel bebasnya diketahui ya. Nah, sekarang fokus kita adalah menggambar
fungsi kuadrat. Kita ambil contoh yang sederhananya dulu, fx sama dengan x kuadrat. Nah, bagaimana menggambar grafik fungsi fx sama dengan x kuadrat? Ini adalah hal dasar yang harus kamu pahami. Karena besok-besok sampai SMA pun gambar ini mesti ingat ya. Karena ini bentuk khusus dari fungsi kuadrat. Nah, saya bilang tadi X kan sembarang bilangan di bilangan real ya. Berarti kita ambil X beberapa buah, nanti akan kita dapatkan fx-nya atau y-nya. Jadi nanti ada pasangan-pasangan yang kita dapat dan kemudian kita gambar pada salib sumbu. Nah, kita ambil domainnya, daerah asalnya, semua bilangan real, tetapi kita buat terbatas saja. Kita ambil X-nya boleh dari -3 sampai 3 ya. Tetapi boleh, tidak harus dari -3 sampai 3 pun boleh. Jadi kita buat dulu tabelnya sebelum ke grafiknya. Oke, ini tabel ini hanya sebenarnya buat supaya lebih enak dilihat ya. Nanti terserah bagaimana kamu mencari nilai-nilai X dan Y-nya ya. Jadi kita ambil X-nya misalnya -3 nih. Terkecil kita ambil -3, boleh sampai -4, boleh -1000, boleh, tetapi kan berantakan nanti kalau kita buat di salib sumbu, karena kan skalanya akan susah kita buat. Jadi jika kita ganti X dengan -3, kan fx-nya X kuadrat nih, berarti -3 pangkat 2 adalah 9. Oke, nah kemudian kalau kita ambil lagi -2, kalau kita ganti X dengan -2 pangkat 2 kan 4. Kita ganti -1 pangkat 2 kan 1. Kemudian 0 lagi, kita ambil yang bilangan bulat aja ya. Bilangan pecahan boleh diambil, boleh ya. Kemudian 0 pangkat 2 0, 1 pangkat 2 1, 2 pangkat 2 4, nanti satu lagi 3 pangkat 2 9. Jadi pasangannya apa saja yang mau kita gambar? Nah, pasangan kita gambar adalah -39, -24, -1,1, 0,0, 1,1, 2,4, 3,9. Sebenarnya masih banyak lagi. Nah, titik-titik ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kita akan buat dalam salib sumbu. Apalagi kamu punya buku petak, akan lebih mudah karena skalanya sudah ada di sana ya. Baik, kita akan gambar. Kita siapkan salib sumbunya, sumbu koordinatnya, sumbu X dan sumbu Y. Nanti kita buat ikuti skalanya ya. Jadi nanti kalau angkanya yang sangat tinggi, misalnya sampai 27, nanti kamu atur skalanya, tetapi gambarnya nanti harus tetap mulus ya. Jadi boleh kamu nanti pakai kertas milimeter ya. Nah, kemudian kita letakkan nanti angka-angka ini semua ke salib sumbu. Baik, sudah saya buat skalanya. Memang skalanya harus teratur, kalau enggak nanti gambarnya tidak mulus ya. Nah, kemudian -39, -24 berarti -39 di sini. Saya tarik garis lurus dulu. Udah tahu menggambar ini waktu kelas berapa itu? SD mungkin ya. Ya, SD barangkali ya. Jadi -39 di sini. Kemudian maaf, di sini ya tadi ya. Yang ini -3 ya, -39 yang ini. Kemudian -24. Lagi -11, 11, 24. Sini. Kemudian 39. Oke, kira-kira di sini ya. Oke, inilah titik-titik yang akan kita hubungkan. Sebenarnya banyak titik tentunya. Sepanjang ini kan banyak lagi titik yang bisa kita ambil. Kalau kita ambil bilangan-bilangan irasional malah bilangan-bilangan desimal, ya tentu masih banyak lagi ya. Kemudian kita hubungkan titik-titik tersebut, dan menariknya harus mulus, tidak boleh putus-putus. Jadi jangan kamu pakai penggaris, hubungkan begini, jangan pakai penggaris. Ini satu lagi di 00 tadi ada ya. Oke, perhatikan. Jadi caranya hubungkan. Oke,
sorry, harus tidak makin melebar, tidak harus makin melebarnya ya, harus makin melebarnya ke sana. Jadi yang gini enggak. Jadi seperti inilah gambar grafiknya. Jadi gambarnya sih tidak berhenti di sini, masih bisa kamu panjangkan ke atas sana ya. Nah, gini. Dia akan nanti berbentuk parabola. Nah, jadi sekali lagi kamu kan lebih pintar nanti menggambarnya, atau lihat di buku jenis gambarnya bagaimana itu bentuknya mulus ya. Oke. Nah, kemudian kamu perhatikan gambar yang sudah terbentuk. Nah, dia bentuk parabola terbuka ke atas. Ya, kalau kita identifikasi nih, dia gambarnya berupa parabola terbuka ke atas. Oke, begitu ya. Nah, kemudian kamu perhatikan gambar ini sekali lagi ini. Tadi sekali lagi dulu, sorry, karena saya sambil bicara terus dan kemudian saya harus terus membuatnya lebih lambat supaya kamu mengerti, karena pengenalan gambar suatu saat kamu akan perlu. Nah, ini tadi gambar Y sama dengan X kuadrat atau Fx sama dengan X kuadrat. Nah, parabola terbuka ke atas. Perhatikan gambar ini. Dari atas makin turun, di sini dia membelok, kemudian dia naik lagi. Nah, di mana dia paling kecil? Paling kecil di sini. Ya, di sini paling kecil. Kalau kita lihat pun pasangannya tadi, nilai yang ini ya, nilai angka kedua ya, yang disebut nilai angka kedua. Yang disebut nilai angka kedua, nilai paling minimumnya berapa di sini? Paling minimum di sini 9410,129. Mana paling kecil? 0. Paling besar berapa? Untuk batas minus 3 sampai 3x-nya paling besarnya 9. Tetapi kan kalau x-nya kan tidak dibatasi sebenarnya, semua bilangan real. Nah, kalau dia tidak dibatasi, maka nilai maksimumnya tak terhingga. Masih akan terus ada nilai maksimum. Tetapi nilai paling kecil hanya satu, yaitu 0. Di titik 0,0. Perhatikan selalu kalimat Pak Barto ya. Nah, berarti nilai minimumnya adalah 0. Nah, kemudian pembuat nilai minimum sama dengan 0 juga. Kan 0 ini yang menghasilkan ini 0. Oke, pembuat. Jadi ini disebut pembuatnya. Pembuat nilai 9 apa saja? Minus 3 dan 3. Pembuat nilai 4, minus 2 dan 2. Jadi pembuat nilai minimumnya 0. Kemudian kalau di istilah-istilah yang harus kita tahu lagi. Nilai titik belok, titik balik minimum. Oke, titik balik di sini di gambar ini bisa juga disebut dengan titik belok. Oke. Karena dia jenisnya minimum, berarti titik baliknya adalah ini kan titik di mana tadinya turun dulu dia, kemudian di sini berhenti, kemudian dia naik lagi. Nah, di tempat dia berhenti dan membelok inilah disebut titik belok atau titik balik, yaitu 0,0. Titik balik jenis begini sering disebut juga titik stasioner. Stasiun itu kan tempat pemberhentian. Dari turun, kemudian di sini berhenti, membelok, kemudian naik lagi. Jadi titik stasionernya adalah 0,0. Nah, kemudian contoh kedua, grafik fungsi kalau dia X kuadrat, tadi kan sudah kita gambar hanya Y sama dengan X kuadrat, tambah konstanta, tambah K misalnya. Contoh, menggambar Y sama dengan X kuadrat tambah 2. Sekarang saya akan tulis pasangan X dan Y-nya ya. Nah, saya sudah buat tabelnya. Jadi kita ambil sekarang X-nya dari minus 2 sampai 2 saja. Boleh dari minus 3 sampai 3, boleh. Kenapa kita harus buat di sini minus 2, di ujung sana 2? Karena supaya nampak aja nanti bahwa gambar kita simetris di sumbu Y.
Jadi simetrisnya di sumbu Y ya. Oke. Kemudian Y-nya minus 2 pangkat 2 kan 4. 4 tambah 2, 6. Makanya ini 6. Minus 1 sekarang. Minus 1 pangkat 2 kan 1. 1 tambah 2, 3. 0 pangkat 2, 0. 0 tambah 2, 2. Demikian selanjutnya ke kanan. 1 pangkat 2, 1. 1 tambah 2, 3. Sekarang 2. 2 pangkat 2, 4. 4 tambah 2, 6. Nah, jadi artinya ini sebenarnya kalau ada nanti di buku kata-kata bayangan, bayangan 2 adalah 6. Bayangan 1 adalah 3. Bayangan minus 2, 6. Bayangan 0, 2. Nah, itu nanti istilah-istilah yang digunakan. Sekarang titik-titik X, Y ini akan kita buat dalam salib sumbu dan kita gambar. Baik, ini skalanya, ini 1, 2, 3, 4, 5, demikian juga kata 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kita buat minus 2, 6, berarti minus 2 ke kiri, minus 1, minus 2, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ini ya. Oke, saya bulati agak besar. Minus 1, 3. Minus 1, 1, 2, 3 ini. Kemudian berapa lagi? 0,2. 0, 2. Lagi 1, 3. 1, 3. Kemudian 26. 26. Seperti ini. Nah, kemudian kita hubungkan aja garisnya. Seperti lihat. Oke. Nah, ini gambarnya kurang cantik. Nanti kamu buat cantik di kertasmu ya. Oke. Seperti ini kan, kalau gambarnya ini kan tak terbatas sampai ke langit ketujuh sana pun tak terbatas sebenarnya itu ya. Tetapi dia di sini membelok, di sini nilai paling minimum. Oke. Nah, ini gambarnya ternyata miripnya dengan gambar yang pertama tadi apa? Sumbu simetrinya tetap Y. Kalau kita lihat tadi yang ini kan kita tambah dulu kalimatnya, sumbu simetrinya adalah sumbu Y. Begitu ya. Nah, ini juga sumbu simetrinya sumbu Y. Baik, sumbu simetri sumbu Y atau garis X sama dengan 0. Nah, kemudian apalagi kita lihat di sini? Nilai minimumnya Y-nya ini, Y di sini. Ini kan titik berapa nih tadi? Nih di sini 0,2. Jadi nilai minimumnya 2 ya, bukan 0 ya. 0 itu pembuat nilai minimum. Nilai minimumnya 2, atau boleh kamu cek dari apa yang kamu buat pasangannya tadi. Mana paling kecil Y-nya? 6, 3, 2, 3, 6. 2 ya. Kemudian pembuat nilai minimumnya 0. Oke, pembuat nilai minimum 0. Nah, kemudian titik stasionernya, titik baliknya, jenis titik baliknya adalah titik balik minimum pasangan pembuat nilai minimum dan nilai minimumnya 0,2, atau yang ini. Di sini dia membelok. Lihat aja gambar di mana dia membelok, baca titiknya, itulah jawabannya. Nah, kemudian apalagi yang mau kita lihat informasi ini, parabola tetap terbuka ke atas. Nah, ternyata kesimpulan kita, lihat membandingkan gambar ini kan di sini nilai tadi minimumnya. Ketika di X kuadrat tambah 2, di X kuadrat tambah 2 seperti ini, ternyata kita menggeser, yang tadi kan begini, yang tadi kan di sini gambarnya, di sini. Seperti ini gambarnya tadi. Saya buat dulu gandengan, tapi nanti jangan pala gandengan kau buat ya. Ini tadi gambarnya. Ini gambar Y sama dengan X kuadrat. Ini Y sama dengan X kuadrat tambah 2. Nah, ternyata gambar Y sama dengan X kuadrat tambah 2 adalah hanya menggeser X kuadrat tadi ke atas 2 satuan. Ini kita geser ke atas, ini jawabannya. Nah, berarti kalau disuruh nanti menggambar Y sama dengan X kuadrat tambah 5, geser aja Y sama dengan X kuadrat ini ke atas 5. Jadi begini, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi begini nanti dia. Inilah gambar apa? Y sama dengan X kuadrat tambah 5. Nah, kalau Y sama dengan X kuadrat kurang 2, berarti geser aja nih ke bawah 2. Jadi misalnya ini 1, 2. Inilah gambarnya. Inilah gambar apa? Y sama dengan X kuadrat kurang 2.
Kalau Y sama dengan X kuadrat kurang 5, taruh 5 ke bawah, baru geser aja. Oke, ini hanya cara kamu mengamati gambar nanti. Baik, satu gambar lagi, videonya agak panjang, sekitar 25-an nanti ini, 25 menit atau lebih, tetap sabar waktu mencatatnya. Nah, kemudian satu bentuk lagi yang mau kita gambar jika bentuknya X tambah P kuadrat. Ingat, yang pertama tadi Y sama dengan X kuadrat. Yang kedua X kuadrat tambah K atau X kuadrat kurang K. Tapi kalau sekarang dalam kurung ini X tambah P kuadrat, bagaimana menggambarnya? Memang boleh saja kamu buat Y sama dengan X kuadrat tambah 4X tambah 4, baru nanti kita gambar untuk pertemuan sebelumnya, sesudahnya nanti. Tetapi kita akan melihat bentuk khusus ini ketika nanti kamu ketemu soal, nanti kamu evaluasi itu jenis gambar apa itu. Nah, sekarang kita ambil pasangan X dan Y-nya. Oke, perhatikan bentuk ini ya. Hafal 3 bentuk kali ini ya. Nah, sudah saya buat pasangan X, Y-nya. Jadi, kita ambil X-nya minus 2 sampai 2 juga. Tidak harus minus 2 sampai 2 kali ini. Minus 2 sampai 1 pun boleh. Karena di sini nanti muat angka 16 mungkin terlalu tinggi. Tetapi kalau kamu pakai kertas milimeter nanti bisa sih. Oke. Minus 2 tambah 2, 0. Kita cari Y-nya kan, 0 pangkat 2, 0, makanya minus 2,0. Bayangan minus 1 sekarang. Minus 1 tambah 2 kan 1, 1 pangkat 2, 1. Demikian juga. 0 tambah 2, 2, 2 pangkat 2, 4. 1 tambah 2, 3, 3 pangkat 2, 9. 2 tambah 2, 4, 4 pangkat 2, 16. Pasangan ini nanti kita akan gambar dalam salib sumbu. Perhatikan. Baik, ini salib sumbunya. Mari kita gambar minus 2, 0. Berarti di sini minus 2, 0. Oke. Kemudian berapa lagi? Minus 1, 1. Minus 1, 1 ini lagi. 0,4, bayangan 0,4, 0,4, 1, 2, 3, 4 ini. Lagi 1, 9. 1, 9, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1 misalnya di sini. Oke. Kemudian 2, 16 ya. 2, 16. Saya buat dulu 2, 16 kira-kiranya di sini. Oke. Ini 2,16 ini ya. Oke. Bagaimana gambarnya? Seperti potongan ya, tapi sebenarnya sih karena kita ambil domainnya atau daerah asalnya tidak seperti yang tadi, artinya seperti tidak simetris ya, simetris juga nanti. Kita hubungkan seperti ini. Oke, untuk sementara kan gambarnya hanya seperti ini. Tetapi sebenarnya kan ini nyatanya mestinya begini. Tinggal membuatnya, nyatanya sih begini. Oke, kenapa gambarnya tadi begini? Karena kita ambil domainnya terbatas, coba harus kita ambil lagi minus 3, minus 4, minus 5, supaya nanti seperti ini. Jadi ini gambarnya. Jadi bukan hanya potongan, ini gambarnya ya. Inilah gambar Y sama dengan apa tadi? X kuadrat, X tambah 2 kuadrat ya, X tambah 2 kuadrat. Ada miripnya kah dengan gambar Y sama dengan X kuadrat? Coba kamu perhatikan. Ada miripnya, ini Y sama dengan X kuadrat. Ini Y sama dengan X tambah 2 kuadrat. Ini di sini minus 2,0 ini ya. Baik, kita evaluasi dulu sebentar gambar ini. Yang pertama, bahwa parabolanya, jenis gambarnya kan tetap parabola. Parabola terbuka ke atas. Yang kedua, apalagi? Nilai minimum berapa? Ini berapa? Minus 2,0 ini ya. Berarti paling minimumnya di 0. Oke, titik baliknya. Titik baliknya minus 2,0. Begitu ya titik balik ya, minus 2,0. Nanti catat dengan cantik. Nah, kemudian kalau kita lihat ini bandingkan, ternyata ini seperti kita geser Y sama dengan X kuadrat ke sini. Kita geser ke sini. Kita geser ke kiri 2 satuan ini. Jadi begini nanti gambarnya gini. Sorry, gambarnya kurang cantik sini. Nah, ini adalah gambar Y sama dengan
X tambah 2 kuadrat. Jadi menggeser 2 satuan tetapi ke kiri, bukan tambah 2 jadi ke kanan ya. Kalau ditanya nanti gambar Y sama dengan X kurang 2 kuadrat, berarti kita menggeser ke kanan 2 satuan. 1, 2, ini gambarnya. Siapa yang digeser? Si Y sama dengan X kuadrat. Nah, gitu dia. Jadi ciri-ciri gambarnya sih begitu untuk 3 ciri gambar yang kita temui hari ini. Ya, sudah mengerti ya? Jadi ini sebenarnya istilahnya menggeser Y sama dengan X kuadrat 2 satuan ke kiri. Kalau yang ke atas tadi bagaimana? Kalau bentuknya Y sama dengan misalnya X kuadrat tambah 2, tidak dalam kurung X tambah 2-nya ya. Jadi kita lengkapi catatan yang tadi, ini artinya menggeser Y sama dengan X kuadrat ke atas atau vertikal 2 satuan. Baik, kamu catat dengan baik, nanti saya akan suruh kamu menggambar saja hari ini. Selamat belajar, Tuhan memberkati.